gitu kan. Nah, perhitungan penghasilan netonya berapa? 25%. Berarti penghasilannya Maya adalah dari kegiatan usaha. Sama dengan 800 juta kali 25%. Jadi totalnya 200 juta. Maya punya penghasilan lainnya enggak? Hanya itu saja. Zakat juga tidak ada. Ya. Jadi totalnya penghasilan itu dikurangi zakat, ya, dikurangi kompensasi kerugian karena dia pakai norma itu juga tidak ada kompensasi kerugian. Maka penghasilan netonya setahun adalah 200 juta. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya mengenai pengisian formulir ini, ya, formulir penghitungan PHMT ini. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Ya, penghasilan ini kemudian digabung ya, teman-teman ya. Penghasilan netonya Komeng dan Maya ini kemudian digabung. Digabung di yang huruf B ini. Jadi berapa? 204 ditambah 200 juta. Jadi totalnya penghasilan gabungan suami istri adalah 404 juta. Itu seperti itu. Nah, itu seperti itu. Kemudian penghasilan PTKP-nya berapa? PTKP-nya adalah KI 2. PTKP-nya KI 2. KI 2. Kenapa kok KI 2? Karena Ani, anaknya yang kecil itu lahirnya baru 2 Januari 2016, jadi belum masuk perhitungan. Berarti kalau KI 2 itu berapa? 54 K ya, berarti tambah 4,5 tambah I, ditambah lagi 54 tambah 4,5 tambah 4,5 121.500 ya. Sehingga penghasilan kena pajaknya untuk yang gabungan tadi 404 dikurangi 121.500. Ini adalah penghasilan kena pajaknya. Itu seperti itu. Ya, itu seperti itu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Untuk kunci jawaban di bukunya kayaknya salah ya, Pak. Perhitungan usaha restoknya, penghasilan atau restok. Mana? Yang di buku sih, Pak. Kayaknya salah deh. Nggak boleh lihat ke atas nggak? Di buku 288. Itu kan 204 ditambah 288. 288 kayaknya 36 bukan sih normanya, Pak? Oh, iya, normanya harusnya 36%. Normanya harusnya 36 ya. Oke. Kita asumsikan normanya 36 ya. Supaya cocok sama di buku ya, kita asumsikan normanya 36 ya, teman-teman ya. Ya, ternyata ini ada kesalahan lagi ya, di situ tulisnya 20% kok jadi 36. Oke. Kita asumsikan normanya 36. Nah, begini ya. Nah, biar sama lah kayak di buku. Nah, biar sama. Nah, seperti ini. Ya. Berarti sudah sama ya, 370, 300. Itu seperti ini. Berarti berapa penghasilan berapa penghasilan PPh terutangnya berapa? PPh terutangnya. PPh terutangnya berarti pertama kali 5%. Ya. Kemudian kali 15%. Ya, ini 200. Ya, yang ketiga terakhir berarti berapa? Dengan ini kurangi 120.500. Ya, tadi ya.
kali ini. Nah, ya. Jadi ini, jadi total PPh terutangnya adalah, kita jumlahkan aja nih. 62.625.000. Nah, ingat ini adalah PPh terutangnya gabungan. Gabungan antara Komeng dan Maya. Maya ya? Maya, iya benar. Gabungan antara Komeng dan Maya. Itu seperti itu. Gabungan antara Komeng dan Maya. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Itu gabungannya Komeng dan Maya. Berarti kalau gabungannya sudah diketahui, berapa bagiannya Komeng dan berapa bagiannya Maya dari 62.625.000 tadi? Berapa bagiannya Komeng? Nah, di situ juga sudah diketahui itu caranya. Berarti bagiannya Komeng adalah 204, tadi penghasilannya Komeng adalah 204, ya, dibagi jumlah penghasilan gabungan suami istri, atau dibagi 492 juta, dikalikan PPh terutangnya, atau 62 juta. Itu adalah bagiannya Komeng. Kemudian bagiannya istri berarti penghasilannya istri 288 dibagi 492 kalikan PPh terutang. Nah, bagiannya Komeng 25.966.63, bagiannya Maya 36.658.537. Ya, ini adalah apa? Ini adalah cara pengisian formulir penghitungan PHMT. Itu cara pengisiannya seperti ini. Dikasih tanggal, ya, sesuai tanggal lapor SPT. Kemudian ditulis di sini nama suaminya, ini misalnya Komeng, gitu ya. Saya tulis Komeng. NPWP tidak ada di situ, tanda tangan silakan ditandatangani nanti. Kemudian 2 Maya. Seperti ini. Seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini penghasilannya Komeng dan Maya. Penghitungannya seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini baru masalah penghitungan atau pengisian formulir PHMT-nya ya, teman-teman ya. Baru masalah pengisian formulir PHMT. Ini seperti ini. Pak, berarti kalau ngisi SPT buat yang PHMT, kita ngisinya dari formulir PHMT, baru kelampiran juga diisi nggak, Pak? Baru lampirannya, ya, lampirannya tetap diisi. Ya, lampirannya tetap diisi. Sama, lampirannya tetap diisi. Gitu. Ya. Cara ngisinya berarti sama, Pak? Atau yang di formulir PHMT ini ada yang dipindahin, Pak? Ada yang dipindahin. Ya, nanti saya simulasikan di pengisian SPT-nya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, itu begitu. Sampai sini ini penghitungan PHMT-nya. Ya. Nah, ya, ini seperti ini. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Oke, sekarang SPT-nya. Berarti baik Komeng maupun ada yang mau ditanyakan dulu? Kenapa? Oh, enggak. Ini yang tanda tangan suami istrinya. Oh ya Pak, ini kan dalam kasus nomor 1 ini yang punya NPWP itu kan cuma suami Pak. Iya. Istri nggak punya NPWP itu terpisah ya Pak, otomatis ya Pak? Bisa. Oh, kita tadi kasusnya yang nomor 2 ya. Oh, nomor 2. Kalau nomor 1 itu NPWP-nya 1. Cara mengisinya seperti tadi yang kita latihan soal simulasi
latihan soal yang SPT yang tadi, sesi-sesi sebelumnya tadi. Ya, ini kita sekarang yang nomor 2, yang suami dan istri memiliki NPWP secara terpisah. Ya, itu seperti itu. Oh, berarti normanya salah lagi tuh. Normanya mana? 25 tuh harusnya. Loh iya, normanya tadi kan sudah saya jelaskan, kita ganti menjadi 36 ya. Yang 25 tadi kita ganti normanya jadi 36. Di soal nomor 2 itu kan normanya 25%. Tetapi di situ di perhitungannya justru normanya 36% ya, 288 itu kan 36%. Jadi di soalnya kita ganti saja soal nomor 2 itu ya. Nomor 2 kita ganti norma restoran di Jakarta 36%, itu seperti itu. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ini sekarang kita coba isikan di SPT. Nah, SPT-nya pakai formulir apa nih? Nah, formulirnya juga satu-satu ya, karena NPWP-nya terpisah, maka formulirnya juga satu-satu. Yang Komeng formulir sendiri, istrinya Maya juga formulir sendiri. Pakai formulir apa? Formulirnya harus sama tidak, Pak? Tidak, formulirnya tidak harus sama. Tergantung sumber penghasilannya. Sekarang kita lihat Komeng. Komeng ini sumber penghasilannya apa? Ternyata hanya satu ya, dia dari pekerjaan. Dari satu pemberi kerja sebagai direktur. Penghasilannya sudah di atas 60 juta, berarti Komeng bisa menggunakan formulir 1770S. Nah, itu begitu. Komeng bisa menggunakan formulir 1770S. Ini seperti itu. Misalnya, misalnya, ini saya ganti. Ya, saya ganti contoh soal yang tadi, contoh pengisian yang tadi, ini tahun 2016 ya, saya ganti. Misalnya ini Komeng, bukan Budi. Tadi kan kita Komeng. Ya, Komeng. Nah, NPWP-nya karena NPWP-nya kita tidak tahu, ya kita kosongin. Ini hanya untuk simulasi saja. Ya, ini seperti itu. Oh, karena daftar-daftar juga tidak ketahuan ya, jadi kita hilangkan saja. Biar enak, supaya teman-teman nggak bingung. Nah, ini. Komeng. 16, ya, kita hanya tahu ini. NPWP-nya kita tidak tahu, ya berarti kita tidak perlu isi, karena ini hanya contoh saja. Nama wajib pajaknya, karena kita tidak tahu data lainnya ya, selain dari yang itu, berarti ini misalnya untuk yang penghasilan final nggak ada, berarti kita kosongin. Terus hartanya juga kita tidak tahu, di situ di soalnya tidak ada, berarti kita kosongin juga, gitu ya. Kemudian daftar apalagi? Daftar utangnya juga kita tidak tahu, kita kosongin juga. Ya, ini hanya untuk simulasi yang ini ya. Ini. Oh, anaknya tahu ya. Nah, kalau anggota keluarganya kan sudah tahu. Nanti diisi. Diisinya siapa? Di sini pertama Maya. Karena nama istrinya Maya. Ini di SPT-nya Komeng ya. Di SPT-nya Komeng. Nick-nya tidak ketahuan. Istri. Ini di sini apa? Wira swasta. Nah, ini seperti ini. Kemudian yang jadi tanggungan lagi siapa? Anaknya ya, Aziz. Aziz, ya, nicknya tidak tahu, ini anak kandung. Masih pelajar. Nah, ditulis pelajar misalnya. Anak kedua, Nafis.
Nafis, nicknya juga tidak tahu. Anak kandung ini juga Fajar. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini. Contoh simulasinya seperti itu. Ya, ya, data lainnya kan kita tidak tahu, jadi kita kosongin. Nah, kemudian kita beralih ke lampiran 1. Lampiran 1. Ya, lampiran 1. NPWP-nya tidak tahu, ya ini kita kosongin saja. Tahun pajaknya berapa? 16. Jenis penghasilan lainnya kita juga tidak tahu ya. Tidak tahu, berarti kita kosongin. Kemudian, oh ada bukti potong. Oh ada. Bukti potong dari PT Warawiri. Untuk Komeng aja kan. Warawiri. NPWP Warawirinya nggak ketahuan, ya kita usah isi. Ya, yang lainnya nggak ketahuan, nggak usah kita isi. Berapa dia oleh Warawiri? 130.000. Nah, seperti ini. Ini pengisian untuk 2. Nah, lampiran 2. Oke. Ya, semoga teman-teman bisa mengikuti ini. Atau sampai sini ada yang mau ditanya? Ya, oke. Ini untuk pengisian SPT-nya Komeng. Itu begitu. Kemudian beralih ke induk ya, beralih ke induk. Tahun pajaknya 2016 itu. Kemudian nama Komeng. Tidak tahu NPWP-nya, jadi kita kosongin. Kita cuma tahu Komeng pegawai swasta ya. Nomor teleponnya juga tidak tahu, ya kita kosongkan. Clue-nya tidak tahu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tahu kita isi, kalau tidak tahu ya kita kosongkan di sini. Nah, status kewajiban perpajakannya. Status kewajiban perpajakannya bagaimana? Nah, ini terpisah. Bisa kita asumsikan PH atau pisah harta, atau bisa kita asumsikan MT. Ya, anggap aja ini misalnya pisah harta misalnya. Jadi statusnya di sini pisah harta. Nah, seperti ini. Kalau pisah harta sebetulnya jangan lupa di sini nanti diisi apa? Diisi nomor NPWP-nya Maya. Nah, tapi kan di sini kita tidak tahu ya nomor NPWP-nya Maya berapa. Jadi tidak perlu kita isikan karena kita tidak tahu. Kalau kita tahu ya kita isikan di sini. Nomor NPWP-nya Maya. Seperti itu. Cara mengisinya ini simulasi. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal mengisikan berapa penghasilan netonya untuk ke induk. Nah, Komeng penghasilan netonya sehubungan dengan pekerjaan berapa tadi? 204 juta. Tadi 204 juta. Ah, seperti itu. 204 juta. Nah, bedanya di mana, teman-teman? Nah, bedanya ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman sudah bisa isi. Tinggal mindah tadi ya. Dari berapa? Dari yang lampiran PHMT tadi tinggal diisi, dipindahkan ke situ. Sama saja kan? Nah, itu seperti itu. Tapi di 7 dan 8 ini tidak perlu diisi, teman-teman. Teman-teman cukup ngisinya dengan tanda seperti ini. Nah, tanda strip gitu aja. Ini sesuai petunjuk pengisian seperti ini. Bedanya di sini. Teman-teman nggak perlu ngisi. Penghasilan tidak kena pajak. Ya, nomor 7 dan 8 cukup diisi tanda strip seperti itu. PPh terutangnya bagaimana? PPh terutangnya mengambil, ini karena ini SPT-nya Komeng, maka mengambil dari perhitungan PHMT.
perhitungan PHMT tadi bagiannya Komeng berapa PPh-nya? 25.966 6,3. Nah, seperti ini. Ini adalah PPh terutangnya Komeng. Itu seperti itu. Nah, isiannya ke bawah sama seperti tadi. Berarti tadi kredit pajaknya berapa? 23.130 kan? Berarti Komeng menjadi kurang bayar 2.836.463 rupiah. Itu seperti itu. Itu pengisian SPT-nya. Itu seperti itu. Jangan lupa di bawah diisi ya, di bawah. Ini tahun 2016 ya, berarti ini 2017. Anggap aja 2017. Nah, jangan lupa kolom-kolom bawahnya juga diisi. Ini sayang NPWP-nya nggak ada ya. Nah, ini begini. Nah, ini simulasi pengisian SPT untuk kasus yang halaman 226 nomor 2 ya. Kasus halaman 226 nomor 2. Ini simulasi pengisian SPT-nya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Nanti saya kirimkan filenya ya ke grup ya. File ini nanti saya kirimkan ke grup. Permisi Pak. Ya. Pak, berarti kalau kayak gini nih kan kalau kita lihat si istrinya Komeng itu kan punya pekerjaan sendiri, dia buka restoran. Ya. Berarti istri Komeng ngisinya di 1770 sama semua, cuman bedanya di tadi itu ya PTKP-nya yang dikosongin. Iya, 17 si Komeng ngisinya formulirnya boleh pakai 1770S ya, Komeng ya. Istrinya. Oh, istrinya 1770. Baik, makasih Pak. Ya, nah nanti setelah ini tetap saya simulasikan juga untuk pengisian di istrinya. Ya, tetap. Ini yang pengisian SPT-nya Komeng dulu. Nah, itu seperti itu. Ya. Jadi penghasilan istrinya tidak dimasukkan ke SPT-nya Komeng. Karena perhitungannya tadi sudah dimasukkan ke perhitungan yang PHMT ini. Itu seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Kalau statusnya apa? Ya, statusnya PH. Ya, kalau statusnya PH atau MT, masing-masing harus punya NPWP. Selama masing-masing punya penghasilan ya. Ya. Jadi istrinya harus punya NPWP. Enggak. Oke. Begitu. Ya, ini perhitungan ini simulasi untuk memasukkan nilai yang soal nomor 2 tadi ke SPT. Ya, ini untuk yang Komeng. Nah, bagaimana dengan Maya, SPT-nya Maya? Nah, kita simulasikan juga SPT-nya Maya, gitu ya. Kita simulasikan juga SPT-nya Maya. Ya, SPT-nya Maya ini kita simulasikan juga. Nah, misalnya Maya karena dia usahanya adalah kegiatan usaha yaitu rumah makan, ya, maka dia menggunakan formulir 1770. Beda dengan suaminya si Komeng tadi. Komeng karena dia Komeng karena dia itu seorang karyawan, ya, seorang karyawan dengan penghasilannya di atas 60 juta, dia boleh pakai 1770S. Itu khusus untuk Komeng. Kalau Maya pakai 1770 ya, karena dia seorang wira swasta, punya kegiatan usaha itu seperti itu. Nah,
Mengisinya bagaimana? Nah, ini ya, saya share ke teman-teman. Nah, ini formulir, sebentar ya. Bentar. Di SPT-nya Maya bagaimana istrinya tadi? Nah, ini formulir penghitungan PHMT-nya sama. Diisi sama seperti tadi. Ya, ingat formulir PHMT ini isinya sama, baik di SPT-nya suami maupun SPT-nya istri isinya sama seperti ini. Ya. Jadi Komeng sama Maya kan. Cara mengisinya bagaimana? Sama seperti tadi dari lampiran dulu. Nah, ini kalau ini kita asumsikan pajaknya 2016, berarti kita ganti 2016, 2016 dia menggunakan pencatatan ya, berarti menggunakan pencatatan. Nah, ini kan NPWP-nya kita tidak tahu ya NPWP-nya ya, belum tahu, jadi kita ini namanya Maya. Nah, begini. Hartanya, nah kita juga tidak tahu daftar hartanya, jadi tidak perlu kita isi di simulasi ini. Ya, kalau nanti tahu daftar harta, nah, daftar harta dan utang otomatis nanti dipisah. Yang hartanya punya Komeng diisikan di SPT-nya Komeng, hartanya punya Maya diisikan di SPT-nya Maya. Daftar susunan anggota keluarga bagaimana? Nah, kalau tadi di SPT-nya Komeng, di SPT-nya Komeng kan tadi diisinya Maya diisi di situ, anaknya 2 juga diisi di situ. Tapi di SPT-nya Maya tidak perlu diisi daftar anggota keluarganya. Karena tadi sudah diisi di SPT-nya Komeng. Itu seperti itu. Di daftar SPT-nya Maya tidak perlu diisi daftar anggota keluarganya. Itu seperti itu. Ya, ini untuk lampiran 4. Sekarang ke lampiran 3. Lampiran 3. Ya, kalau kita mengetahui ada jenis penghasilan lainnya ya kita isi, tapi di sini kan simulasinya tidak ada ya, tidak ada, berarti ya kita kosongkan saja, anggap aja memang tidak ada. Nah, ini seperti ini, kelihatan kan ini ya, kelihatan. Penghasilan lainnya ini tidak ada karena di soal juga kita tidak tahu, jadi kita kosongin. Ya, non objek pajak juga tidak ada, kita kosongin. Nah, penghasilan suami atau istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Nah, di sini baru diisi ya, karena ini SPT-nya Maya. Ya. Pak, maaf, tadi katanya Rukmini mau di ACC. Tapi jaringannya agak bermasalah gitu, tadi dia keluar. Oh ya, sudah di ACC belum? Makasih ya, Pak. Ya, ya. Oh ya, mohon maaf nih. Oke, makasih, Pak. Ya, 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 sudah. Mohon maaf ya, ada yang kelewat ya tadi ya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, ini. Karena ini SPT-nya Maya, maka yang diisikan di sini ya, itu adalah penghasilan netonya suami. Berapa penghasilan netonya suami? Nah, bisa diambil di penghitungan PHMT, formulir penghitungan PHMT yang bagiannya suami. Berapa penghasilan netonya suami? Berapa? Oh, 204 juta. Nah, ini bedanya di sini salah satunya diisikan di sini ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Diisikan di sini. Nah, itu begitu.
Kalau tadi di formulirnya Komeng nggak ada, bagian ini tidak ada, jadi tidak perlu diisikan, nggak apa-apa. Tapi di formulirnya Maya kan ada, harus diisi. Ini untuk yang formulir lampiran 3. Sampai sini ada yang mau ditanya? Saya minum dulu ya. Pak, Oke, ya. berarti kalau semisal si Komeng juga mengisi formulir 1770 di bagian C lampiran 3 diisikan penghasilannya si Maya juga, Pak? Betul. Penghasilan netonya Maya. Betul sekali. Jadi silang ya. Di SPT-nya Maya diisi penghasilan netonya. Khusus untuk yang ini kan maksudnya kan? Di SPT-nya Maya di SPT-nya Maya diisikan penghasilan netonya Komeng, di SPT-nya Komeng diisikan penghasilan netonya Maya. Itu seperti itu. Di sini saya masih cerah ini. Daerah Bogor perbatasan dengan BSD. Nggak tahu di tempat teman-teman cerah atau enggak langit. Di sini cerah sekali. Nah, ini yang lampiran 2 ya. Nah, sekarang yang lampiran 3. Sekarang kita ke lampiran 2. Lampiran 2 kebetulan di soal tidak ada datanya mengenai bukti potong dari pihak lain. Ya sudah, di sini kita tidak isikan. Karena tidak ada datanya. Ya, kalau ada datanya tetap kita isikan. Sesuai tadi yang simulasi-simulasi yang sebelumnya. Teman sudah ya begitu. Nah, ini jadi kita kosongin ya. Nah, karena tidak ada isinya. Barulah kita kembali ke yang halaman 2. Halaman 2. Halaman 2 tadi halaman 2 tadi Maya penghasilannya restoran berapa? 800 juta. Ya. Normanya berapa? 36. Nah, normanya 36. Berarti penghasilan netonya 288. Tinggal diisikan di sini sesuai dengan simulasi yang tadi. Oh, ini namanya ganti ya. Tahunnya 2016. Dan ini Maya. Nah, kemudian bagian C, penghasilan neto dalam negeri sebulan pekerjaan. Maya ada tidak? Tidak ada ya. Maya kan penghasilannya hanya dari restoran tadi, berarti ini dikosong. Berarti tidak ada. Ya. Kemudian penghasilan dalam negeri lainnya ada tidak? Maya tidak ada ya, hanya restoran itu tadi aja. Ini juga kok kosong. Seperti ini. Ya, ini yang halaman 2. Halaman 1, ya kita tinggal ganti tahun pajaknya ini sesuai simulasi, karena ini tidak ada ini ya, tidak ada apa namanya, tidak ada NPWP dan keterangan lainnya, jadi kita ganti aja. Nah, ini seperti ini. Baru kita ke lampiran induknya, kok ke lampiran induknya, ke induk SPT-nya. Ke induk SPT. Ini Maya. NPWP-nya tidak ada. Soal tidak ada, jadi tidak kita ketahui. Nah, ini begini. Kita jangan lupa ganti induknya ya. Jangan lupa ganti petunjuknya. Ini
Ini data-datanya kita banyak yang tidak tahu kalau mayanya. Kita cuma tahu usahanya adalah apa tadi, rumah makan ya. Rumah makan. Ini udah rumah makan. Clue-nya kita tidak tahu. NPWP-nya juga tidak, nomor teleponnya kita juga tidak tahu. Status perpajakannya tadi kita sepakati PH ya. Nah, ini harusnya diisi nomor NPWP-nya Komeng di sini. Tapi karena kita tidak tahu nomor NPWP-nya Komeng ya, kita tidak isi gang. Yang kasih warna kuning ini harusnya diisi NPWP-nya Mr. Komeng. Gitu. Nah, isian di SPT Indonya bagaimana? Sama seperti yang simulasi sebelumnya. 228. Oh, ini tidak ada penghasilan dari luar negeri ya, berarti 0. 228 aja. Nah, itu. Nah, sama seperti tadi. Tadi kan juga di PTKP sama di penghasilan kena pajaknya dikosongin ya, dikasih tanda strip aja. Juga begitu sama. Dikosongin aja, dikasih tanda strip gitu saja. Nah, itu begini. Kalau tadi di SPT suami, SPT-nya Komeng itu yang nomor 7 dan 8, nah kalau ini nomor 10 dan 11. Intinya sama, di penghasilan tidak kena pajak dan penghasilan kena pajaknya yang kita kosongin tanda strip. Ya. Kemudian PPh terutangnya itu diisi sesuai dengan bagian istri ya. Tadi Maya ya, Maya berapa PPh terutangnya? PPh terutangnya Maya itu bagiannya adalah 36, 658, 573. Nah, tinggal diisi. Nah, seperti ini. Tinggal diisi seperti ini. Teman-teman, saya izin sebentar ya, ke belakang sebentar ya. Mohon izin ya. Saya izin ke belakang sebentar. Saya offline.
Ya, mohon maaf. Saya lanjutkan lagi. Mana tadi? Nih. Ya, ini. Jadi pengisiannya untuk PPh terutang ya sesuai tadi penghitungan yang PHMT. PPh terutang bagiannya istri berapa? Seperti itu. Ya, sama. Tinggal nanti diisi PPh yang sudah dibayar sendiri tadi berapa? 15 juta. Ya, berarti statusnya Maya, dia kurang bayarnya adalah 21.658.537. Itu seperti itu. PPh yang dibayar sendiri, sama tadi perhitungannya. Nah, itu seperti itu. Itu simulasi pengisian SPT-nya untuk yang soal di halaman 226 nomor 2. Itu seperti itu. 226 nomor 2. Seperti itu ya. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? 226 nomor 2. Ada yang ditanya? Pak berarti